Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout mini yang pertama, yaitu kompetensi manajerial dan sosiokultural. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui jika ada update soal-soal yang terbaru. Dan bagi yang ingin belajar bersama di grup Telegram P3K Guru SD, bisa gabung, yang linknya ada di deskripsi video ini, maupun yang ingin gabung di grup Telegram Premium. Link caranya juga ada di deskripsi video ini. Dan untuk yang belum mengerjakan TO mini ini, linknya ada di deskripsi video ini juga. Jadi sambil menonton, sambil melihat deskripsinya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11. Jika Anda suatu pimpinan di suatu instansi dan ada bawahan Anda tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, apa yang akan Anda lakukan? Yaitu yang E, memberikan contoh ke bawahan dengan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Soal ini termasuk kompetensi pengembangan diri dan orang lain pada level 2, yaitu meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi memberikan contoh itu adalah yang paling sesuai. Kalau memberi tugas kepada pegawai lain, ini kan berarti melimpahkan, menyuruh untuk belajar dari pegawai lain. Ini juga hampir sama dengan yang D, menyuruh untuk membaca buku, ya kalau mau. Kalau tidak, memarahinya, ini apalagi, ini paling tidak sesuai. Soal nomor 12, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Yaitu yang E, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Soal ini merupakan kompetensi integritas, yaitu mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Jadi ini termasuk kompetensi integritas, yaitu jika rekan kerja Anda melakukan pekerjaan yang positif, maka Anda juga harus memberikan apresiasi yang positif. Kalau saya jarang, ini juga tidak tepat. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. Nah, ini tidak terlalu mudah seperti itu. Ini kan, kalau ini kan apresiasi dan teguran. Nah, berarti yang E ini. Kalau yang B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Jadi tidak harus menunggu luar biasa dulu. Yang A, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja, kan hanya apresiasi saja, tidak ada dorongan positif. Kalau sekedarnya ini juga seperti itu. Kalau yang E ini kan, ini untuk yang D jarang, apalagi jarang, yang memberi apresiasi saja, kadang bawahnya masih kurang semangat, apalagi jarang. Jadi ini tujuannya apresiasi positif ini sebagai dorongan agar rekan kerjanya akan bekerjanya akan lebih baik lagi. Soal nomor 13, dalam suatu kepanitiaan di sekolah, tugas yang diberikan kepada saya hasilnya mengecewakan. Meskipun saya sudah berusaha, anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. Saya, yaitu yang B, menerima penilaian tersebut. Poin 5 dari jawaban B, karena termasuk kompetensi integritas yang ada pada diri kita. Jika memang kita punya kekurangan, kita harus menerima kenyataan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi tidak hanya menerima penilaian saja, tapi juga harus berusaha untuk memperbaikinya. Kalau yang A ini sulit mengakui penilaian, ini berarti ada keegoisan. Menyangkal ini juga sama, tersinggung, merasa dipermalukan, tidak harus tersinggung jika memang kita kurang berusaha menerima penilaian tersebut. Nah, ini masih berusaha berarti kan ada ketidakcocokan dalam hati juga. Jadi yang paling tepat adalah yang B, menerima penilaian tersebut. Soal nomor 14, seorang teman kelompok saya sering sakit sehingga tidak aktif dalam kegiatan kelompok. Saya akan, yaitu yang C, memberi tugas yang dia mampu kerjakan. Jawaban B termasuk dalam kompetensi kerjasama dalam kelompok. Meminta ia mengundurkan diri ini terlalu sadis. Tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain. Ya kalau sebagaimana yang lain, karena sering sakit otomatis kan hasilnya juga tidak baik, akan mempengaruhi hasil juga, hasil kelompok juga, membantu menyelesaikan tugasnya. Nah, ini kan Anda juga punya tugas sendiri. Kalau menyelesaikan, kan lebih baik tugas yang dia mampu kerjakan saja. Menunda memberi sampai dia mampu. Lah, sampai kapan dia mampu?
karena kan sakit itu. Jadi solusi yang tepat yaitu memberi tugas yang dia mampu kerjakan. Soal nomor 15, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, yaitu yang B, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Hal ini sesuai dengan kompetensi kerjasama dan dapat mengelola perubahan agar hasil kerja menjadi lebih baik lagi. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Nah, itu karena suatu kelompok itu harus dipermasalahkan, karena kan namanya kelompok itu harus bersama-sama juga. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. Nah, namanya bekerja itu ya selalu diperlukan, bukan hanya jika diperlukan. Yang dia menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau mau, kalau tidak, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik kan hanya jika situasi memungkinkan, ini juga tidak tepat. Jadi mengajak orang lain bersama-sama, jadi tidak hanya menyuruh saja, tapi mengajak untuk bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Soal nomor 16, saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Yaitu membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Nah, jadi poin 5-nya ada di D ini ya. Ini di D karena saya ubah. Dengan segera membahas pihak internal. Ini ada jawaban di D karena dengan segera membahas pihak internal akan segera menemukan solusi untuk mengakhiri kejadian yang terjadi dan tidak keluar sampai di luar sekolah. Untuk dinas terkait hanya diberitahu secara tertulis sebagai laporan. Kalau yang A, memberitahu kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan, kan tidak selalu mendapat bantuan juga. Jadi yang paling penting dulu adalah internal sekolah dulu. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini kan belum jelas siapa saja. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat, ini juga tidak pas. Nanti bisa secara sepihak juga membiarkan peristiwa, apalagi ini yang paling tidak tepat. Soal nomor 17, pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lain. Suatu ketika rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut, karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan kepada rekan Anda? Yaitu yang E, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru ngobrol dan sharing santai. Karena sebagai ASN kita harus sebagai perekat, jangan menjadikan masalah menjadi besar, tetapi sebaliknya masalah bisa terselesaikan dengan damai. Dengan membicarakan secara baik-baik dan saat sharing, rekan guru bisa menerima masukan kita. Jadi yang E ini mendiamkan juga tidak tepat, menyampaikan ini langsung lapor juga tidak tepat, menyampaikan secara langsung. Untuk yang C, menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi, ini juga terlalu mencolok juga. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. Kan yang menjadi permasalahan kan rekan guru Anda itu. Jadi yang paling pas adalah ngobrol dan sharing santai. Soal nomor 18, para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah yaitu yang C, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Karena kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan status sosial dan kita harus peka terhadap perbedaan tersebut. Dan di RPP pun kita juga harus bisa merangkul perbedaan dalam siswa yang ada di kelas. Jadi perbedaan itu ada, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau yang A, mengelompokkan siswa sesuai kondisi, ini juga tidak pas. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta, ya benar fakta, tapi tidak perlu dihindari. Mengurangi perbedaan itu, bagaimana cara menguranginya? Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan. Nah, seharusnya kita harus peka terhadap perbedaan setiap peserta didiknya ini. Soal nomor 19, Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK.
sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Yaitu yang B, menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Ada jawaban B, karena sebagai ASN kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Mungkin saja orang tua tidak tahu jika ada SLB yang dapat mengajar anak berkebutuhan khusus. Jadi kita menyarankan, kalau menjelaskan kepada orang tua, ABK juga memiliki hak dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima. Lah sekolahnya kan mana? Apa? Meminta aparat desa, ini juga bukan tindakan langsung. Meminta guru SLB untuk mendatangi, meyakinkan orang tua. Sebelum itu kan menyarankan dulu, baru bisa yang D ini. Meminta aparat dinas pendidikan, ini juga terlalu jauh juga. Soal terakhir nomor 20, Anda dan keluarga mengunjungi rumah saudara setiap hari raya tiba. Saudara Anda memberikan makanan khas daerahnya yang tidak Anda sukai. Bagaimana sikap Anda? Yaitu menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut untuk menghargai saudara Anda. Nah, jadi poin B, karena kita peka terhadap perbedaan dan menghargai daerah lain. Meminta maaf kepada saudara Anda untuk mengganti hidangan makanan kan malah merepotkan juga. Menyantap hidangan makanan khas daerah tersebut secara lahap. Nah ini lahap ini berarti kan malah terlalu suka, padahal Anda itu tidak suka. Yang D, tidak menyantap hidangan, ini juga tidak pas, karena kan sebagai bentuk penghargaan juga. Tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta membeli makanan sendiri di rumah makan terdekat. Nah ini malah yang bisa mengecewakan saudara Anda ini. Cukup sekian penjelasan saya. Untuk video yang lain bisa ditonton di dua video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kunci jawaban atau pembahasannya berbeda di channel lain. Tinggal Anda sendiri bagaimana untuk menyikapinya, mana yang sesuai dengan Anda. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.